Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang mana tema ini pernah kita bahas dulu waktu pengajian Pak Sutri kira-kira 6 bulan atau 8 bulan yang lalu. Lalu ada beberapa ibu-ibu jamaah yang mengatakan Abi Makis bisa diulang bahasan ini karena sangat penting sekali. Maka saya mengambil ulangan daripada pembahasan yang dulu ini adalah masalah sihir, ain, ruqyah dan segala macamnya. Karena ini ternyata sangat-sangat tipis sekali di antara kita mukminin mukminat. Itu sihir itu seperti apa, lalu ruqyah itu seperti apa, cara penyembuhannya bagaimana, lalu yang namanya hal-hal yang mungkin bunda tidak sadar kalau itu bagian daripada sihir, kalau itu bagian daripada keluar syariat yang ada. Dulu pernah saya sampaikan ini gambarnya, tapi kita lihat lagi. Pernah lihat gambar ini dulu? Nebeng nyangkut di sini, pernah dulu lihat? Ada yang belum pernah? Ada yang belum kan? Ya, nanti kita akan lihat seperti ini. Disimpan di sini sebentar. Saya bawa ini kok, ada apa? Ada ini. Udah pegang aja gitu, ya. Sesat. Sesat. Bisa enggak bisa. Enggak bisa lah. Masuk video kan, Mas? Hah? Yang di lu nunggu. Mau lu nunggu. Lihat, ya. Insyaallah kuat. Ya pulpen ke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Nanti kita lihat mengambil juga daripada tafsir al-Ushur. Di sini juga disampaikan tentang masalahnya. Namun kita lihat mungkin ada di antara ibu bapak ataupun semuanya ikhwan akhwat yang berbahagia yang memiliki seperti ini atau syarat-syarat yang ada. Hati-hati karena di dalam hadis, ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Arba'atul Hakim, maksudnya dengan matan diriwayatkan oleh Imam Arba seperti imam-imam ataupun para muhaddisin yang sahih. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jelas sekali dengan menyebutkan siapapun yang datang ke kahin ya, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan dukun itu, kahin itu, maka dia ini sesungguhnya telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak lagi berpegang dalam agama syariat Islam karena dia telah percaya kepada kahin ataupun yang namanya paranormal ataupun yang namanya dukun ataupun yang namanya biasanya disebut orang apa? Orang pintar. Iya, kalau tabib masih agak mendingan untuk pengobatan. Ya, secara umum, tapi sekarang sudah repot. Tabib juga udah
terjerumus ke sini, bahkan gelarnya mungkin ustadz juga sudah terjerumus ke sini. Itu yang sangat mengerikan. Iya. Kalau dulu tabib itu ya dokter, berasal daripada tabib, bahasa Arabnya tabib, lalu akhirnya jadi tabib. Tabib ya pengobatan. Iya, tapi sekarang ini kita lihat apapun yang terjadi, jaga diri kita, jangan sampai terjerumus kepada yang ada. Saya tidak akan panjang-panjang untuk melihat kertas ini, karena ada yang jauh yang insya Allah akan lebih penting daripada hal-hal yang ininya. Maksud saya untuk melengkapi saja, saya keluarkan ini atau gambar ini. Ini adalah contoh yang ada. Lihat, kalau seandainya orang datang ke kahin tadi, lalu percaya, maka dia telah kafir dari apa-apa yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Lihat, biasanya ini tanda-tanda daripada kahin ini, dari tanda-tanda yang ada, biasanya nomor pertamanya ayyus'al atau yus'al al-marid an ismihi wasmi ummi. Dia bertanya dengan mengatakan, coba namamu siapa? Nama ibumu siapa? Kadang-kadang sampai ditanya nama neneknya siapa. Itu lengkap dan nanya-nanya keturunan-keturunan. Karena apa? Karena hakikatnya yang namanya tukang sihir akan mencoba meminta bantuan kepada yang namanya jin, minta bantuan kepada setan. Maka untuk melacak keturunan-keturunan yang ada, biasanya ditanya tentang ini dan ini dan ini, terutama keturunan. Itu salah satunya. Iya. Yang pertama biasa ditanya nama dia, nama ibunya. Kadang-kadang orangnya nggak hadir, enggak. Pak, ini kebetulan anak saya sakit, ataupun tetangga saya sakit, atau family saya sakit, nggak dibawa orangnya. Dia tanya, siapa yang sakit? Fulan. Iya. Dia tanya, nama ibunya siapa? Tahu nggak nama ibunya siapa? Nama ibunya, oh dia sakit ini nih. Itu udah sihir itu. Iya, itu udah nggak bener itu. Tolong, dia lahir tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal sekian ya. Berarti di tulang belakangnya ada kerusakan itu. Terus berasal dari bawah. Nggak ada seperti itu. Dokter kalau tahu penyakit kita, dia tahu penyakit kita karena apa? Periksa dulu, dan kita ditanya. Dokter sehebat apapun dia nanya sakitnya apa. Iya, gimana gejalanya? Sekarang ada profesor, ada dokter yang sudah begitu duduk di depan, begitu ditanya, Bapak sakit apa? Tebak aja sama dokter. Ya nggak bisa. Subhanallah, harus ada tanya jawab. Dokter sehebat apapun akan bertanya. Makanya yang paling hebat itu dokter apa? Dokter hewan. Nggak jawab. Wah, kucing sakit apa? Oh, sakit perut. Itu. Wah, kalau ada dokter gitu, berarti dokternya aneh itu. Kalau bisa nanya ke kucing, nanya ke burung segala macam. Subhanallah, dia nggak periksa apa-apa, cuma dia instingnya, nalurinya, oh ini, nggak nanya pasien. Kalau kita sakit, tanya pasien sakit apa. Nah, kalau dia dukun, nggak nanya apa-apa. Nanya tuh apa? Ya, dia tanya apa? Dia tanya, apa yang pertama ditanya? Dia mengatakan, naudzubillah. Dia tanya apa? Keturunannya. Ibunya siapa? Lahir tanggal berapa? Di mana dilahirkannya? Itu yang aneh-aneh nanyanya. Seperti itu. Ini alamat daripada dukun, sihir. Ya. Selanjutnya, setelah itu nanti apa? Ayyat'aluba hayawanan fayudbahu bisifatin mu'ayyana wala yudhkaru ismullah alaihi wa rubbama latakha bidammihi mantiqatul alam indal marid au ya'muruhu ayyarmiya dhabihah ya fil amakin au fi amakin kharijah atau khirbah au inda hajar au syajar. Jadi gini, nomor 2, ini adalah caranya dia meminta satu khusus penyembelihan. Hati-hati nih, pokoknya apapun yang namanya pengobatan lalu berkaitan dengan menyembelih, pending, nggak usah. Kecuali begini, Bapak ini darahnya kurang kayaknya ya, Bapak harus mau sembuh ya, ini darah rendah, jadi harus sembuh tuh Bapak harus motong kambing, terus makan kambingnya, itu masih mendingan, iya. Itu mah motong kambing, ini syirik nih, syirik. Oh, belum tentu. Kenapa disuruh motong kambing, artinya dimakan, itu mah masih makul, masih apa? Masih akal, masuk akal. Tapi kadang-kadang dengan mengatakan, tolong ya, ini sembelihnya nanti di bawah pohon ini. Udah kacau. Tolong cari nanti yang namanya penyembelihan, ataupun punten sekarang ada yang dipindahkan kemana? Ke binatang dan macam-macam. Ibu melalui
majelis yang sangat indah ini, apapun bentuknya pengobatan berkaitan dengan sembelihan tidak, berkaitan dengan binatang-binatang tidak. Ini adalah bagian daripada dukun. Kenapa? Yang minta sebenarnya apa? Jin. Yang minta adalah setan. Hakikatnya untuk membuat orang syirik. Bisa dipahami bunda ya? Orang berbuat syirik. Orang bagaimana caranya bisa berbuat syirik? Karena perbuatan syirik ini adalah, punten saya sampaikan, jin ataupun yang namanya setan menggoda manusia. Target utamanya bagaimana manusia bisa menjadi manusia yang syirik. Ini target utamanya. Kalau sudah mereka berbuat syirik, itu sudah puncak tertinggi itu. Kalau orang sudah berbuat syirik, emang itu tujuannya. Seperti kita, tujuan haji kan mabrur. Tujuan kemabruran ingin dapat ridho Allah, itu sudah stop. Tujuan ibadah untuk menjadi takwa, itu di atasnya, stop, gitu kan? Itu paling tinggi derajatnya. Subhanallah. Nah, syaitan ini target paling tinggi bagaimana caranya manusia syirik. Maka senjata untuk membuat manusia syirik itu adalah, punten, para dukun, para kahin, para paranormal. Itu adalah senjata yang paling ampuh buat mereka. Karena apa? Karena jin setan tahu manusia ini tidak ada semuanya yang sehat selama-lamanya. Pernah sakit nggak? Pernah sakit. Nanti kita akan lihat bagaimana setan ini untuk masuk dalam jiwa ini, dalam pikiran ini. Nanti ada satu perkataan, kita ini kadang-kadang mengandai-andai. Begitu sakit, dokter nggak sembuh, dokter sudah kasih saran ini, nggak sembuh. Akhirnya di hati dia bilang, jangan-jangan saya kena sihir, jangan-jangan saya kena ain, jangan-jangan saya kena kiriman. Punten, sebelum ibu sembuhkan tentang sihir dan ainnya, sembuhkan dulu prasangka itu. Itu penyakitnya padahal. Ya, penyakit pertama yang ada di dalam tubuh manusia sebelum dia kena sihir, biasanya ada suudzon terlebih dahulu kalau dirinya kena sihir. Itu penyakit pertamanya itu. Ya, jadi penyakit pertama dari orang yang kena sihir ataupun karena apa? Saya takut ini. Silahkan hilangkan dulu yang namanya suudzon di dalam jiwa. Jangan-jangan saya ini kena sihir, jangan-jangan. Nah, itu penyakitnya sudah masuk di situ. Hilangkan dulu itunya, buang dulu jauh-jauh. Kadang-kadang orang ada yang mengira dengan seperti itu kan. Bahkan la haula wala quwata illa billah bisa menunjuk kayaknya dia tuh yang kirim, kayaknya orang itu. Dari mana? Nanti kita akan bahas lagi melalui perkataan para alim ulama. Yang jelas, apapun pengobatan yang berkaitan dengan penyembelihan hewan, iya, lain halnya dengan syar'inya mengatakan Anda harus bersedekahlah. Kepada siapa? Sedekah apa saja. Boleh saya ingin membagikan, menjamu masyarakat, misalnya para santri, saya ingin bersedekah, mau membagikan makanan ke sana. Oh silahkan, tapi saya mau menyembelih kambing aja, itu silahkan, taqarrub begitu. Tapi punten, bukan syarat harus bersedekah penyembelihan juga. Pokoknya harus sedekahnya menyembelih kambing, itu tidak. Pokoknya harus sedekahnya menyembelih sapi, tidak. Pokoknya penyembuhan tidak berkaitan dengan hewan dan hewan. Iya, dengan mengatakan diperintahkannya menyembelih hewan yang telah ditentukan, iya. Bahkan kalau seandainya, ingat ya, karena yang akan menyembuhkan ini adalah qabilah jin. Sudah orang kalau sudah mau sembuh ketutup tuh otaknya itu. Jadi Anda ini kena sihir, yang membuat sihir itu adalah dari qabilah jin yang namanya qabilah ini. Nah, dia ini akan bisa baik dan tidak mengirim lagi kepadamu asal kamu menyembelih binatang lalu sebut nama qabilah ini. Maka dia menyembelih bukan atas nama Allah tapi menyembelih atas nama qabilah jin tersebut. Misalnya qabilah jin yang sangat terkenal, yang kata jin sendiri dalam beberapa riwayat ya, kata jin sendiri ketika ditanya ngobrol, jin yang paling baik itu yang pertama kali Islam apa? Dijawab qabilah, ada yang bilang nasibin, ada yang bilang nusaibin qabilahnya. Iya, qabilah nusaibin. Lalu jin yang paling bandel, yang selalu memusuhi, pokoknya yang bikin onar, yang bikin masalah, qabilah apa? Dijawab oleh jin lagi, itu qabilah taluh. Makanya kalau di Indonesia diteluh katanya kan, itu adalah qabilah taluh, ya. Maka qabilah taluh ini yang bikin onar itu kata jin. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kadang-kadang coba kamu persembahkan sembelihan ini atas nama taluh. Saya menyembelih atas nama raja jin taluh, udah syirik itu, syirik, ya. Dan ini sudah perbuatan syirik.
Padahal dalam Al-Quran ada surah yang langganan ibu, yang wanhar ujungnya itu. Surat apa itu? Wanhar ujungnya apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus ketemu nggak? Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Nggak ada wanharnya. Itu loh yang ujung-ujungnya wanhar. Surah apa itu? Iya tahu. Li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was sayfal ya'budu rabb hadzal bait min ju'an min khauf. Nggak ada. Apa dong? Cepat nih. Wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kenapa ibu jadi kacau begini? Apalagi kalau presidennya calonnya 4 tambah bingung. Baru wanhar aja udah bingung gimana. Tapi ujungnya begitu dipegang ujungnya apa ya? Kepalanya nih apa nih? Wanhar apa ya? Ada yang mencoba barusan wanhar apa ya? Pokoknya kayaknya di Yasin wal Qur'anil Hakim. Kepanjangan. Wanhar tahu ujungnya. Nana dengan mengatakan apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Salat untuk Allah dan sembelihan pun hanya untuk Allah. Ketika menyembelih bukan karena Allah, syirik. Iya, hati-hati. Dan ini sudah terjerumus dalam rayuan ini. Hati-hati. Sekarang ini wala bisujulu dza'ni ala qulubiz dhi'ab. Seperti tadi Bunda mengatakan, punten-punten tabib kadang-kadang sebutannya tapi prakteknya takut seperti ini. Nauzubillah Ustaz, sebutannya saya ngeri melakukan hal ini. Iya. Bahkan prakteknya takut mengerikan seperti kejadian seperti ini. 3. Tilawatul azaim wat tarasim wat tamtamat bi kalami ghairi mafhum. Hati-hati nih. Ketika dia coba saya obatin Bu ya, ibu duduk di sini, terus dia membaca sesuatu yang ibu nggak paham. Bukan Arab, juga bukan bahasa Indonesia yang ibu ngerti, tapi mantra-mantra yang aneh-aneh. Ya, apalagi dia memiliki ruang khusus untuk membacakan mantra itu. Kalau dokter punya ruang khusus, nggak masalah. Silakan langsung krek ditutup. Kadang yang namanya tabib punya ruang khusus agak gelap-gelap, agak redup-redup, pastikan di situ jin itu. Kenapa demikian? Karena yang namanya jin ini tidak suka dengan terang-terang nggak suka. Iya, dia paling suka gelap, paling tidak redup. Redup itu dia suka. Ini redup apa terang? Di sini termasuk terang begini. Makanya nggak ada jin di depan ini. Iya, subhanallah. Tapi kalau yang redup-redup itu apa ya? Redup itu remang-remang. Iya, pokoknya itu yang tidak ya, begini-gini. Ketika melihat wajah tidak jelas itu maksudnya. Tapi kelihatan bungkelek lagi apa tuh namanya? Kelihatan wujud tapi nggak jelas. Nah itu remang-remang. Tapi kalau remang-remang masih bisa ngeliat jelas nggak wajah? Kalau remang-remang masih kelihatan masih bisa ya. Berarti di bawah remang-remang. Iya, ya gelap itu namanya. Tapi kelihatan, tapi ada jirim lagi apa tuh? Bentuknya kelihatan, bentuk orang jalan kelihatan, tapi nggak tahu siapa dia. Nah itu masuk dalam keadaan. Tapi kalau gelap, mongkleng, gelap apa nih? Gelap gulita. Ah itu dia, masya Allah. Resiko ibu kalau saya yang tahu sih ya. Kalau gelap gulita sama sekali nggak kelihatan, iya tangan ini gelap gulita. Tapi kalau remang-remang mungkin yang namanya disenangi oleh jin itu kelihatan wujud tapi nggak kelihatan wajah. Iya, maksudnya kelihatan kamu siapa ya? Ada orang kamu siapa? Kelihatan tapi nggak kelihatan wajah. Itu dari mulai situ jin suka. Iya. Dan apabila mereka punya tempat khusus, memiliki ruangan khusus dengan mengatakan sebentar ya, saya mau cek dulu penyakitnya. Masuk ke ruangan itu, ngintip, gelap banget di situ. Pastikan minta bantuan kepada jin. Astagfirullah. Ataupun yang lainnya, masukkan orangnya ke dalam setelah itu, agak gelap-gelap atau remang-remang segala macam. Atau tadinya terang, begitu mau praktek, trek dimatikan sedikit. Iya. Imma dia itu mau melakukan dengan jin atau mau melakukan tipu daya, masukin ulat di kepalanya. Bisa jadi. Iya. Ataupun masukin segala macam karena dalam keadaan kegelapan tersebut. Atau dia melakukan sihir, yakni jin, karena jin ini suka dalam keadaan gelap-gelap. Tapi kalau ibu misalnya lihat, ini kok gudang agak angker ya, ganti lampunya yang terang, insya Allah pergi. Nggak usah repot-repot sebetulnya. Jin itu suka kepada yang remang-remang, yang adem-adem, nggak ada orang. Nyalakan aja terang, full aja terus terang, biarin aja, insya Allah hilang dan akan sirna rasa takutnya di situ.
Ya ada rasa tersendiri, dan kita tidak perlu takut dengan makhluk seperti itu. Jadi kalau dia mempunyai ruangan khusus, itu adalah lalu gelap, lalu apa, pastikan sedang berkomunikasi dengan jin. Mungkin bisa komunikasi, mungkin. Iya. Selanjutnya, kalau dia punya bacaan-bacaan yang aneh, yang kita nggak paham, itu pun bukan bagian daripada ruqyah, dan pastikan jin. Hati-hati. Kecuali kalau dia duduk di depan dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, misalnya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Tapi punten, itu pun harus dicek juga benar nggak. Terkadang itu hanya kedoknya saja baca-baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa begitu kan, bisa apa dan apa. Namun lihat, tapi yang jelas kalau bacaannya nggak jelas, itu keluarkan. Misalnya tiba-tiba dia bilang sima aing sima mau, misalnya tuh gunung tuh laut misalnya, itu udah kacau. Ini nih udah bukan. Misalnya coba lihat, ataupun dengan mengatakan, dilihatnya, saya mau sampaikan, iya, dedeg abdi Nabi Adam, gentra abdi Nabi Daud, misalnya, iya, itu pun sudah salah. Ataupun dengan mengatakan niat insun aji kudus si duyung tala, dulu tuh pernah lebanana gua gerbanayan asikok lebana jupu kendat sipate insune, disebutin namanya, subhanallah, langsung dikenal namanya, kecerok, itu sudah mulai sihir. Iya. Ataupun mengatakan di sini ada penyakitnya, ya, dia baca doa yang jangjawokan itu, dia kecepok, seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak melakukan bacaan yang aneh dan mempunyai ruangan khusus yang gelap. Apalagi kalau tidak berubin, apalagi kalau misalnya tidak ada ubinnya segala macam, langsung tanah, mengerikan sekali. Ini dia usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kadang-kadang orang kalau sudah capek berobat, gelap kan, yang penting mau sembuh kan. Memang nanti kita lihat bagaimana cara pengobatannya. Selanjutnya, iya, 4. Yatlubul asya gharibah min babit ta'jiz, ya, mithlu ahad asyara fa'ran tastadu waqtul qailulah aw fa'r yatim aw qirrun a'ma fa idza ajza anha al marid talaba mablaghan kabiran minal mal. Ini adalah wa yuhmul marid, iya, dengan menyebutkan ada syarat-syarat yang gak masuk akal. Sebetulnya syarat itu hanya sekedar alasan untuk menarik duitnya. Ini dari dulu tuh dukun begitu tuh, menarik uangnya dengan memberikan syarat yang aneh-aneh. Anda ini bisa sembuh, tapi kamu harus, syarat ini kamu harus memelihara selama 2 bulan anak tikus yang yatim piatu. Ayo gimana coba, bisa nggak itu? Bingung kan? Di mana carinya? Cari aja, cari tikus yatim piatu, gimana nyaranya. Ataupun dengan syarat kamu bisa sembuh, tapi tolong cari ayam, udah sulit lagi, ayam cemane yang hitam, tapi begitu netasnya dari telurnya itu pas bulan purnama. Bisa nggak tuh? Susah juga. Kamu cari syaratnya, cari apa namanya, monyet yang buta. Bingung lagi, monyet yang buta, ngomongnya nyarinya kemana itu? Ini syarat-syarat yang aneh yang bikin kacau, lalu susah. Ibu bapak nyerah nanti kan? Aduh pak, maaf nih saya nggak dapat. Dia bilang apa? Sebetulnya ada sih, cuma maharnya ini. Ya saya sih nggak tahu ya, saran saya sih mikir-mikir aja, maharnya kegedean. Berapa? Justru itu 50 juta. Kacau. 50 juta kalau buat orang kaya yang penting sembuh, ngalir 50 juta. Dia syirik, ya tertipu juga. Iya kan? Mendingan kalau hanya tertipu 50 jutanya, kalau tergadaikan akidahnya, bahaya kan? Dia percaya keluar 50 juta. Dan itu siasat mereka untuk menarik uang dari pasien yang ada. Dan nanti ada syarat ruqyah, diantaranya ikhlas. Kalau ruqyah sudah menggunakan tarif, itu alamat tidak sembuh, bunda. Masa ya? Iya, karena syarat ruqyah itu ikhlas, tawajuh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah ketika masalah ruqyah bilangnya apa? Tidak ada larangan seorang yang meruqyah menerima upah. Bisa dipahami nggak ya? Tidak ada larangan orang yang meruqyah menerima upah. Kenapa Rasulullah sampai bilang tidak ada larangan? Karena takut orang yang meruqyah itu tidak menerima upah, saking harus ikhlasnya. Bisa dipahami nggak perkataan saya ini? Kan syarat utama meruqyah itu ikhlas,
tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya, dengan ikhlasnya, dengan cintanya, dan nggak ada embel-embel. Kalau saya bisa nyembuhin dia, nama saya langsung terkenal nih. Alah, udah alamat nggak sembuh itu. Kok bisa sembuh? Dia sembuh karena sugesti orang yang sakit tadi, bukan karena ruqyahnya. Bisa dipahami Bunda ya? Jadi kalau ada ruqyah dengan mengatakan, ruqyah ya, mau yang paket berapa ini? Kok ruqyah ada paket 1, paket 2, paket 3? Saya paket hemat aja. Paket hemat ya, ruqyahnya pakai rotan, gebuk-gebuk. Mengerikan sekali. Tapi dengan mengatakan, punten, syarat daripada ruqyah, nanti akan dibahasannya dengan singkat, bahwa Bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau sudah meminta yang aneh-aneh syarat yang ada, hakikatnya ujung-ujungnya apa? Duit. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya dia pengen duit. Bagaimana caranya? Diacak-acak itu dan ini dan ini dan itu. La haula wala quwata illa billah. Yang sangat mengerikan, punten, dukun ini paling rame. Satu, kalau ada banyak orang sakit, dia rame tuh. Yang kedua, lagi pilkada, rame juga tuh dukun tuh. Beneran itu. Subhanallah. Saya punya kawan, nggak terlalu jauh, tapi masih masuknya di daerah Bogor. Subhanallah. Dan saya lagi benahi, agak susah dibenahinya. Dia bilang dengan mengatakan, astagfirullah, Bi, saya nggak bisa ngaji dulu ya. Saya tahu dia itu begitu. Ya nggak apa-apa, kenapa? Banyak pasien. Pasien apa? Biasa bantu untuk pilkada. Saya kira, wah dia tim sukses. Ya kan tim sukses ya. Subhanallah. Begitu sudah selesai ini, alhamdulillah, dari 30 yang datang, alhamdulillah 27 jadi semuanya. Berarti sisanya nggak jadi. Tim suksesnya, tim sukses. Pakai apa? Mantra-mantra. Astagfirullah. Saya diam aja. Kalau saya hajar, brek, 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 nanti dia pergi dari. Saya gimana sehatnya seperti apa? Karena kita baru kenal belum lama. Iya. Jadi kadang-kadang untuk membenahi mereka harus tidak dengan permusuhan. Tapi dengan apa? Coba perbaiki. Sedikit, 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 sedikit. Karena setan kalau mau menyesatkan manusia, pelan-pelan apa langsung? Pelan-pelan, makanya dikatakan khutwat. Khutwat syaitan. Ya kan? Khutwat itu apa? Selangkah, 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 itu khutwat. Kalau mau menyesatkan manusia, setan itu nggak langsung. Tapi apa? Selangkah, 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 selangkah. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Bagaimana terjadinya penyembahan Uzza, Lat, Yaghus, Ya'uq, Nasr dulu di zaman Nabi siapa? Nuh alaihissalam. Nggak langsung kan? Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Begitu. Saya mungkin pernah menyampaikan kepada Bunda. Perhatikan. Iya. Dulu ini yang namanya setan. Di zaman Nabi Idris alaihissalam, orang-orang soleh, Masya Allah, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Wadda, Siwa. Ini ada orang soleh Bunda. Bisa dipahami sampai di sini ya? Kalau ada orang soleh wafat, kehilangan nggak kita? Kehilangan kan? Aduh, kehilangan, dia ulama, dia wafat. Aduh, Habib ini meninggal, keulangan ulama. Aduh, Syekh ini meninggal, aduh, Kiai ini meninggal. Kita kehilangan para ulama saja sedih. Sama zaman dulu juga. Orang saking sedihnya, saking sedihnya, saking sedihnya, setan masuk. Lah, apa kata setan? Kalian harus mengenang jasa baik para orang-orang soleh itu. Dan kalian harus mengingat nasihat-nasihatnya. Baik nggak tuh ngomongnya tuh? Itu khutwatnya tuh. Iya, tapi berupa manusia. Dan ingat nasihat-nasihatnya setahun, 2 tahun. Kalian masih ingat nasihat-nasihatnya? Ingat. Tapi kalian sudah mulai lupa terhadap nasihat-nasihatnya. Gimana kalau seandainya di mana tempat kiai ini bicara, Yaghus bicara, Ya'uq bicara, kita bikin patungnya dia agar kita ngelihat patungnya langsung ingat jasanya dan ingat nasihatnya. Benar nggak kira-kira itu? Secara pikiran menuju kebaikan apa enggak? Secara pikiran kayaknya baik ya, bener bikin Ya'uq patungnya, Nasr di sini, Wadda di sini, Siwa di sini, simpan. Orang-orang yang kenal sama orang-orang yang soleh itu, ketemu masa hidupnya, ketika melihat dia, ingat apa? Nasihatnya, ingat kebaikannya, iya kan? Begitu. Ya Allah, ini Wadda, ya Rabb, mudah-mudahan Wadda diterima iman Islamnya ya. Saya sangat terima kasih, nasihat-nasihat begitu baik. Ingat nasihatnya, ingat nasihatnya. Emangnya dia hidup selamanya tuh? Tidak kan? Generasi pertama wafat. Anak-anaknya jumpa nggak dengan orang-orang soleh itu? Enggak. Dia boro-boro ingat nasihatnya. Yang ingat itu, ini orang soleh dulu. Ini orang soleh dulu.
Wafat anaknya, keluar apa? Cucunya. Kata cucunya, ini kakek kita ngapain ini ya? Katanya sih orang soleh katanya. Tambah nggak, cucunya meninggal, ada cicitnya. Kata cicitnya, opo iki? Iya. Ini ada menjelma begini-begini, apa kira-kira ini? Ya udah, pelihara aja deh, pelihara. Kenapa? Ini peninggalan kakek kita, ini pelihara aja, dipelihara. Meninggal cicitnya, ada apa dong? Cicit, cucut lah, ngomong lah, biar enak lagi. Datang cucutnya, subhanallah. Kata cucutnya dengan mengatakan, astagfirullahaladzim, ini apa ya? Setan masuk. Kalian tahu, ini adalah yang dapat menyampaikan hajat kita kepada Allah. Dulu orang soleh, dan sekarang ini dulu yang kalian nyembah sama Allah lewat dia. Oh gitu. Akhirnya setan menjelma, menyembah itu, mengagungkan itu, ikut-ikutan. Setelah berapa tahun? Bertahun-tahun. 3 generasi paling tidak kan. Itu namanya khutwat. Setan ini kalau mau merusak manusia nggak instan, tapi apa? Punya jangka panjang. Tenang aja, jangka panjang apa-apa, gampang. Punya strategi, itulah setan. Na'udzubillah. Ya kan setan? Anda katakan untung begini. Astagfirullahaladzim. Lihat, mengerikan sekali. Ya, dengan yatlubul asyagharibah. Ini hanya untuk apa coba? Untuk narik apa? Duit. Narik uang, segala macam. Dengan aneh-aneh. Ini sudah dijadikan tipu daya setan. Bukan hanya sekedar tertipu duit, tapi tertipu akidah. Selanjutnya, lihat nomor 5. Ahyanan yukhbiru sahir awil kahin syakhsus bismin aw ismu ummuh la haula wala quwata illa billah awil balad allati jaa minha awil mushkilah allati jaa min ajliha wa huwa min ta'awuni syaitani ma'ah. Hati-hati nih, kalau sudah ibu berobat lalu orang itu bilang ini kiriman dari Banten, dia itu tukang sihir. Ini kiriman dari Galunggung, dia itu tukang sihir. Bisa dipahami ya? Kamu ini kena kiriman jin Arab, dia itu tukang sihir. Kalau dia mengungkapkan dia dikirim dari sana, karena yang kasih tahu itu pasti adalah jin. Bisa dipahami bunda? Ataupun dia menunjukkan dengan mengatakan apa yang dia ucapkan, dia ini dikirim oleh yang namanya fulan. Tukang sihir. Dia itu, kamu itu dikirim ya sama seseorang, saya nggak tahu namanya, tapi nama ibunya itu adalah fulana misalnya, menunjukkan nama ibunya, itu juga dari jin, sihir ya, menunjukkan dengan mengatakan, ataupun punten, kamu ini kena sihir, nama sihirnya adalah sihir tangkulak cupuk misalnya, iya, contoh aja, terserah saya ngomongnya, iya. Iya, dengan yang aneh-aneh, dengan mengatakan kamu ini kena sihir ya, sihir kamu ini namanya sihir alas jabung. Itu juga sampai menunjukkan nama sihirnya itu apa. Kalau dokter kan, kamu ini kena sinusitis. Oh dokter sihir nih, dari mana? Padahal dokter udah periksa. Nama penyakit macam-macam nggak kira-kira? Penyakit mata aja banyak kan? Penyakit dari THT aja banyak. Penyakit ini, sampai dulu pertama kali saya periksa, lalu istri kena, kata dokter ini sinusitis. Saya bilang, keren banget namanya sinusitis, subhanallah ya, sinusitis kayak nama keren gitu, pemain sepak bola sinusitis, bukan, padahal itu penyakit. Jadi namanya aneh-aneh. Nah nama penyakitnya macam-macam kan, sama bunda, nama sihir juga macam-macam. Nah tapi yang tahu tentang nama sihir itu adalah hanya penyihir. Bisa dipahami bunda ya? Kita hanya dengan mengatakan dia uqdah itu secara umum, dia kena sihir dengan ada ikatan, nanti kita akan bahas uqdah yang ada di sini. Subhanallah, yang jelas dengan mengatakan apabila menyebutkan ini namanya kena sihir, nih sihir apa? Sihir ini, namanya sihir itu, sihir ini nggak usah dibilang. Ataupun dia bilang sihir yang kamu dapatkan ini akan berefek. Efeknya ini sama anak kamu, nanti anak kamu ini akan begini. Ataupun nanti kena cucu kamu akan begini-begini. Nah dia menyampaikan efek daripada penyakit itu ke bawah, dia sihir berarti. Kenapa? Karena yang menyampaikannya adalah jin. Nah ini dia, hati-hati nih.
Mengerikan sekali tentang masalah hal yang ada. Di antara 5 tanda besar, kalau ibu sudah masuk di dalamnya, ini adalah bagian daripada sihir. Naudzubillah. Bisa dipahami ya? Ataupun boleh ditambah nih nomor 6-nya, di sini tidak. Dia menyebutkan peristiwa kita yang sebetulnya kita tidak sampaikan kepada dia. Misalnya dengan mengatakan, saya dulu mungkin saya pernah sampaikan kepada ibu bapak atau bunda, anak saya yang ketiga waktu itu patah tangan di sini, iya, patah tangan di sini, lalu bawa ke dokter, ya kata dokter ini harus diperbaiki lah segala macam, makul lah. Dan sebetulnya tidak ada permusuhan, tidak ada perbedaan gejala antara sihir dengan ilmu kedokteran, tuh mirip-mirip aja sebetulnya. Iya, hampir mirip. Subhanallah. Lihat, satu ada kawan Nabi Maki datang aja ke tempat ini, dia seorang kiai, seorang ini dia paham banget tentang masalah. Ya sudah, pagi-pagi berangkat. Habis pengajian berangkat, terus anak bilang, mau ke ini dulu, mau ke minimarket lah, ke Alfa atau ke Indomaret. Saya tuh datang mobil. Setelah itu masuk, saya beli apa, makanan, coklat segala macam. Begitu mundur, kena batas parkiran, jatuh si batas parkir. Oh, saya bilang sama yang teman saya biasa nganter, hati-hati. Iya pak, maaf ngantuk. Ya sudah, jalan, lagi jalan, gini. Biasa ada yang suka jualan telur ayam kampung. Saya kata, mak, beli telur kampungnya, langsung aja diantar aja. Berapa? Biasa 20, bayar, berangkat sana. Saya jalan, subhanallah. Setelah itu, nyampailah ke tempat. Setelah sampai ke tempat, saya belum ngomong apa-apa, dia bilang, begitu datang, dengan menyebutkannya, diantar sama kawan. Assalamualaikum, salam. Iya, apa kabar, gini. Oh ini sakitnya ya, jatuh dari sepeda ya, keinjak ya. Mungkin saya, ini kawan udah bocorin masalah itunya ya, nggak apa-apa. Setelah itu duduk dengan mengatakan, oh ya, duduk. Makanya jangan banyak makan coklat ya. Tadi ke Alfa kamu banyak coklat, banyak banget belinya. Oh iya, nggak usah banyak-banyak, itu bahaya nanti kena gigi. Dari mana dia tahu? Selanjutnya, itu nanti parkiran itu hati-hati bisa nabrak ke belakang, itu gimana tuh ceritanya? Dari mana dia tahu? Ya. Selanjutnya dengan mengatakan apa? Kalau beli telur kampung itu yang bagus-bagus itu. Walaupun cuma 20, tapi itu bagus-bagus tuh, asli semua telur kampung tuh. Lebih baik telur kampung. Dari mana dia tahu? Iya kan? Jin kasih tahu. Teman saya bilang, keren kan? Hebat kan? Saya bilang, dukun itu. Kenapa? Dari mana dia tahu seperti itu? Karena apa? Wah, saya bilang ini karena langsung saya balik kan nggak enak. Pastinya takut ada fitnah segala macam. Saya diam aja. Cuma dalam hati saya nggak datang lagi ya. Ngeri. Walau bagaimanapun. Laku banget. Bisa nebak-nebak, pintar. Itu alamat daripada dukun. Datang lagi. Kalau itu, subhanallah, bareng lagi nih sama keluarga. Duduk. Saya waktu itu agak terlambat. Begitu duduk, masuk lagi. Bukan ke tempat itu. Nah, begitu dia duduk. Iya, disebut nama saya, nama anak saya. Iya, Ruwahajirul Mudri Miski, lahirnya tanggal sekian, lahir gini. Aduh, saya bilang nih bahaya lagi nih. Saya tanya sama Umi, nih, kok dia tahu? Kan ada daftar nama tadi nulis. Oh iya. Saking apanya? Saking udah curiganya saya, udah trauma dengan perjalanan yang lalu. Jadi kalau dia nyatet namanya, tahu juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak pernah tahu dari mana, dia kasih tahu ini alamat daripada apa? Jin atau sihir. Saya langsung kemari, lihat yang ada. Mereka bisa menggunakan tentang sihir dari apa benda yang kita miliki. Ini tidak disebutkan di sini, misalnya, ya boleh, ini ada. Misalnya tukang sihir akan mengambil benda yang biasa kita punya, sendal kita diambil, bisa, ya. Rambut kita diambil melalui daripada sisir atau apa segala macam. Ini yang terjadi pada Rasulullah. Atau apa saja, tarik kolor kita atau baju kita, celana dalam kita, atau yang namanya baju keringat kita itu perlu diambilnya. Tolong ambil. Kamu benci sama dia ya, ambil bajunya yang ada keringatnya dia, bisa diambil. Baunya dia sangat paham. Jin seperti itu. Ambil rambutnya. Coba ambil sendalnya, apapun. Ini salah satu contoh. Mereka mencoba mensihir dengan kata-kata itu. Apapun yang kita milikinya. Naudzubillah. Ini adalah sihir. Hati-hati. Yang keduanya, dengan menyebutkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini katanya bisa menggunakan bertawakal bukan kepada Allah. Dengan cara apa? Menyimpan sesuatu isim, atau isim itu apa ya? Apa namanya ya? Jimat, ajimah ya. Dibungkus dengan kulit, apa ditaruh di sini, apa digantungkan, apa di mana. Itu nanti ada cincin khusus. Kalau nggak salah ada gambar cincin di sini, nggak ada ya? Iya ada, ini di sini ada nanti. Iya, dikhususkan cincin yang bertuliskan apa dan apa. Ro, mim, jim, ha. Begitu pernah lihat nggak? Digantung. Kalau ada sekarang mudah di rumah copot. Tapi ini punya suami, kasih tahu suaminya, hati-hati.
rumah jadi tidak berkah gara-gara ada yang begituan. Naudzubillah. Hati-hati bunda. Iya, ini ataupun ditulis dijadikan sabuk, ataupun disimpan di mobil segala macam. Ini tidak baik dan ini adalah perbuatan syirik. Ataupun dikasih air, yang mana air dikasih tulisan-tulisan di dalamnya, dimasukin kertasnya lalu kita minum di sininya. Bisa dipahami ya? Ini tidak juga. Pernah ibu dikasih air terus dalamnya dikasih tulisan? Apa? Ya istilahnya yang paling baik tulisan Quran itu, air itu dibawa lalu baca suratul Fatihah atau ayat-ayat Quran baru diminumnya. Kalau sampai ada tulisan dimasukin ke dalam, nggak perlu lakukan itu. Karena apa? Tidak ada dalam contoh Rasulullah SAW. Iya, mau di Qurannya atau segala macam tidak ada. Jadi ini tidak melakukan hal ini. Kenapa? Kesyirikan. Takut. Jauhkan hal seperti ini. Selanjutnya, ada baju yang ada tulisan-tulisan kayak begini. Naudzubillah. Tulisan-tulisan baju ini khusus. Kalau kamu hari Asyura harus gunakan baju ini, lalu dia pakai. Ada ritual khusus ketika malam hari harus beribadah dengan menggunakan busana seperti ini. Ini pun perbuatan syirik. Hati-hati bunda. Naudzubillah. Berarti punya keris, ritual khusus. Punya batu ali, ritual khusus. Subhanallah. Ini mengerikan sekali. Astagfirullah. Sangat mengerikan sekali apabila punya. Nah ini bahaya, parah lagi nih. Lihat setan. Lihat setan. Maksudnya lihat setan bukan ibu. Lihat setan untuk menggoda kita. Astagfirullahaladzim, lihat. Lihat setan, oh ibu, mana setannya? Bukan, tenang bunda. Maksudnya lihat setan bagaimana caranya? Iya, Quran bisa begini. Kalau kita sudah repotnya dengan mengatakan hati-hati dengan jebakannya. Ibu ini punten. Kadang-kadang begini. Ibu lahir tanggal berapa? Tanggal sekian. Bulan apa? Bulan sekian. Jangan dulu yang protes ya, ada 2 tahap nih. Jadi ibu ini kalau tanggal sekian bulan sekian, ayat ibu yang harus dibaca itu surah ini ayat sekian. Itu adalah cocok dengan hari lahir ibu. Oke, di situ masih walaupun tidak ada dari sananya. Tapi ditakutkan nanti melangkah berikutnya. Ibu kalau sudah ayat ini itu lawannya dengan ayat surah ini sama. Jadi larangan ibu untuk membaca ayat ini. Jadi ayat ini bermusuhan dengan ayat ini. Nggak klop bu. Nggak matching bu. Bisa dipahami? Ini seperti air dan minyak bu. Ibu ini lahir tanggal sekian bulan sekian, maka ibu ada di surah Ali Imran ayat 30 sampai 50 saja. Itulah kehadiran ibu. Di luar itu nggak cocok buat ibu. Ngeri kan? Dan ibu karena awam dan merasa yang menyampaikan itu ulama, kiai yang udang-udangnya panjang juga, sorbannya juga panjang, batu alinya panjang juga, nyebut Allahnya medok banget. Ibu percaya, baik Pak Kiai. Akhirnya, pokoknya bu, ini aja yang ibu baca ya, yang lainnya nggak perlu. Iya, yang lainnya nggak perlu. Iya, nggak perlu apa? Nggak perlu untuk dibaca. Karena apa? Ini bahaya. Astagfirullah. Hati-hati bunda. Sampai sekarang baru ada yang mengatakan ibu lahir sekian bulan sekian berarti surah ibu surah ini ayat ini ibu ayat ini. Ada nggak yang begitu sekarang? Ada nggak dideteksi begitu? Sudah ada itunya. Tapi ada nggak musuh ayatnya sampai sekarang? Belum kan? Nanti takutnya ada. Dan sudah ada, tapi tidak di negara kita. Ujung-ujungnya, ibu, yang paling bahaya buat ibu ini ada dalam surah, disebutkan surah apa saja. Misalnya, surah An-Nazi'at, ayat sekian, surat sekian. Terus bagaimana caranya untuk menyelamatkan daripada hal yang ada? Tulis surat ayat itu dalam kertas. Ibu lihat di sini gambarnya. Ditulis dalam kertas. Setelah ditulis dalam kertas, ibu gulung-gulung. Kalau enggak, Qurannya digunting dari ayat yang menurut naudzubillah dukun ini berbahaya. Digunting. Setelah itu, ibu kalau ibu head tempelkan darah ibu di situ. Naudzubillah. Lihat, ini sudah terbukti ini. Dukun itu kurang ajar. Subhanallah. Lihat dengan mengatakan begini. Ya ajar kurang ajar itu. Kurang ajar maksud saya. Jadi ajar kurang. Subhanallah. Saking apanya, saking kurang ajarnya dibalikin aja ajar kurang. Subhanallah. Ini mulat takam. Apa digesekan. Ditempelkan. Jadi ayat yang tidak baik dengan mengatakan setan akan bantu. Untuk apa? Kesuksesan orang tersebut. Bener aja kan? Punten dalam arti tanda kutip karena sekarang udah susah. Bilang aja dukun, kun bener kun.
Ini ternyata apa namanya? Saya ini jadi baik, sukses sekarang gini-gini. Nah, baru ayat itu kan? Sekarang ada lagi ayat yang lain. Kamu lakukan seperti itu nanti kalau head lagi. Begitu head lagi, gunting, lalu Quran dibunting lagi, jadi dengan darah head lagi. Astagfirullah, mengerikan bunda, mengerikan. Dan ini bisa terjadi. Saya pernah mendengar dari salah seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Uraifi, dengan mata sampai tingkat tertingginya. Astagfirullahaladzim, ingin sukses, tolong satukan darah head dengan minuman. La haula wala quwata illa billah. Mengerikan sekali. Kenapa? Karena ini, ya punten bunda saya katakan demikian ya. Karena kalau orang sudah kecucuki otaknya, hancur semua. Mau aja dikerjainnya. Ini sudah mengerikan. Quran dihancur-hancurkan dengan darah head. Iya. Atau dengan darah apa saja. Ada darah itu, darah ini, tapi ini dengan mengatakan, dengan menyebutkan bi la haula wala quwata illa billah. Lihat dengan mengatakan tadkhitu bi kitabatil ayati bin najasati au taltiquhu bin najasati kadamil haid. Iya. Naudzubillah. Seperti itu. Ini sihir. Selanjutnya, ini suruh ngebakar kenyan. Kalau kita kan untuk mewangikan aja kan. Tapi kadang-kadang ada orang bakar menyan untuk apa? Untuk menyampaikan hajat. Kadang-kadang menyan, tahu menyan? Bukhur, itu disimpan dalam kertas, dibungkus dalam kertasnya, lalu kertas itu dikasih tulisan Arab, jadi ketika dibakar langsung dengan kertas-kertasnya. Dan ini adalah, punten kadang-kadang begini nih. Naudzubillah. Ibu bilang gini, tolong tulis hajatnya bunda di sini. Apa kecil-kecil tulisannya? Ibu tulis hajatnya, ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini, dan punten satu baris kecil itu bisa 100.000 itu bayarnya, dan satu kertas itu 100.000, karena akhirnya ditulis sekecil-kecilnya. Kalau 200.000, 300.000, lalu diambil, dibungkus dan dengan yang sudah dikasih mantra-mantra bukurnya, menyannya, lalu kertas itu dibungkus, dimasukkan, lalu dibakar, dan insya Allah hajatnya itu akan disampaikan dengan asap yang terbang dan tiba kepada sang pengabul doa syirik itu. Jangan percaya kayak gitu-gitu tuh. Bisa dipahami ya? Ini, ya kalau dibuka begini. Ini tulisan 2 atau bukan 2, ini tahu berapa ini lah. Selanjutnya apa lagi? Dengan apa? Ditaruh di mobil-mobil. Ada ditaruh kayak begini, ditaruh di bawah ini ada kulit segala macam, nggak boleh. Ini disimpan, ada telur dikasih segala macam, ini dan ini, itu juga tidak boleh. Saya pernah beli mobil untuk pesantren waktu itu, dapat mobil. Setelah dapat mobil, saya bawa pulang, dan setelah saya bawa, iseng aja, tangan saya tuh iseng aja gitu, pegang ini, pegang-pegang ke dalamnya gitu, ini apa banyak kertas, dibuka, di sekeliling mobil, itu ada kertas-kertas semuanya kayak begini-begini semuanya, ini kayak begini semuanya nih, dicabut, subhanallah, dilihat la haula wala quwata illa billah, jadi mobilnya ditaruh beginian semuanya. Alasannya ketika saya tanya, maaf itu tulisan apa? Oh itu biar mobil nggak mogok. Padahal dia alasan dijual mogok terus. Subhanallah. Begitu saya tanya, ini kenapa mobil dijual? Mogok melulu, ini perlu diganti. Lalu dia cara mengantisipasinya biar nggak mogok dikasih begituan. Salah. Itu otak kalau sudah jadi begitu-begitu. Kalau mau nggak mogok bawa kemana? Bawa ke bengkel. Jangan dibawa kepada tukang tulisan alif baba tata jim. Subhanallah, bener itu sekeliling mobil itu. Mobilnya kan kalaupun mobil saya sebutkan kalau mobil Katana tahun 93 94 kan ininya masih ada bolong-bolong pinggir-pinggirnya. Itu ditaruh di situ kertas-kertasnya. Iya, itu diambil. Astagfirullah, mengerikan sekali. Iya, ataupun ditaruh bawang putih di lacinya biar apa? Biar nggak ada kencit apa? Tuyul. Iya, taruh, udah, bawang putih lagi dibawa-bawa, astagfirullah, kasihan. Atau membaca tangan, hati-hati nih, melihat tangan lalu dibaca dengan mengatakan tangannya seperti apa, mengerikan sekali, nggak boleh, iya. Membaca tangan atau membaca dengan gaya kopi, jadi kopi, habis itu kasih air, dijatuhkan, setelah dijatuhkan dia mikir, oh ini akan begini, ada nggak yang begitu tuh? Ada, iya. Dengan teh segala macam, ataupun dengan kewuk, kewuk itu apa ya? Yang buat backless tuh lah, bekel. Nah itu kerang yang dilempar gini, tek tangkap, tek gitu. Apa namanya tuh? Dulu ibu pernah main gitu nggak? Anak-anak sekarang main itu nggak sekarang? Enggak ya, mainnya apa? Kim sekarang. Congkak aja udah susah sekarang.
Congklak, iya yang dicongklak itu itunya kan, iya ininya dicongklak itu. Sekarang aja congklak aja udah susah sekarang. Begitu naik congklak, apaan itu? Astagfirullah. Itu padahal dulu kita main favorit gitu kan. Saya jago curang itu. Saya nggak pernah dikalahkan itu sama keluarga, curang. Tak 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 plak, belum habis tak 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 tak. Cocok kalau berani main, ayo. Subhanallah ini ya. Ini pakai gini atau biji korma segala macam ini tidak boleh. Misalnya gini, bawa 10 ya, mengatakan kan ada yang buka nanti begini, ada yang tengkurap gitu kan, dibilang dengan macam, ayo kamu mau kemana sekarang, mau bisnis apa, mau bisnis masa, oke, bla 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 bla, baca, masukin, setelah itu apa, di dalam kertas, koprek, bukan di dalam kain, krek, baru dibuka, setelah dibuka, kalau yang begini ya banyak, berarti nggak bagus, kalau begini semuanya berarti bagus. Sama kita lagi ujian kan, BS Subhanallah, atau BS begitu kan, ngitung kancing. Itu sama tuh yang ngajarin begitu tuh salah. Sama dengan ini nih, kalau tengkurap semuanya begini, ini salah, bahaya nih. Kalau lebih banyak terlentangnya, ya daripada tengkurapnya ada 3, berarti 3 tahun pertama Anda kacau. Tapi selanjutnya Anda bagus. Tolong cari lagi dong, jangan begitu. Kita ulangi lagi ya bacaannya. Dibuka lagi. Bagus semua ini. Begitu Anda bisnis jalan. Tapi kalau tengkurapnya lebih banyak, 5 misalnya, Anda 5 tahun hancur, 5 tahun akan jalan. Itu mengerikan juga. Tapi kalau begini semuanya, ini paling keren. Nah itu dia juga di punten, ini sihir. Punten, ini adalah bagian daripada dukun maksud saya. Selanjutnya, nah ini maksudnya. Ada pernah begini, lihat gini? Itu tulisan, tapi ada tulisan Arab gitu. Dengan tulisan saya, kalau sebetulnya kalau diminta di kawan-kawan banyak yang kayak begini ya. Iya. Anak kecil tuh kalau misalnya hanya lafaz Allah saja nggak apa-apa. Tapi kalau yang aneh-aneh lafaznya isim, nah itu nggak perlu, dilepas saja. Iya, dilepas saja, mengerikan. Selanjutnya ada yang ditaruh di sini, lihat ya. I'ta'ul marid asya yadfinuha fil ardi, sesuatu yang harus ditanam di dalam bumi itu sihir, nggak boleh. Tolong ini ada tanah, sebarkan ya tanahnya di depan rumah kalian biar cepat laku tanahnya. Itu nggak usah. Ini kayaknya penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ini tolong tanam di depan rumah ya, tanam. Itu juga sihir, nggak boleh. Ataupun tadi saya sudah mengatakan yaktubulil marid, atau ditulis orang sedang sakit, ditulis ditaruh di bantalnya, itu nggak boleh. Iya, ditulis ditaruh di kakinya, nggak boleh. Ini juga tidak boleh, dan ini bagian daripada sihir atau dukun. Ataupun di batu-batu ali yang ada tulisannya, cincin tulisannya nggak boleh. Ini dengan ini sama, membaca tangan, tapi ini dari timah digodok. Setelah itu seperti air, dimasukkan ke dalam air, sambil gitu dia baca situasi. Itu juga adalah sihir. Ini sebentar lah, coba lihat nih, lagi pemilihan mau presiden sekarang ini. Oh, ada yang nerka-nerka nggak? Dukun-dukunnya banyak sekarang. Oh, kira-kira ini, kira-kira yang naudzubillah, mengerikan sekali. Jauh-jauh. Selanjutnya apa lagi? Tangan kemana? Ke pasir. Jadi di pasir, tanahnya diginikan. Setelah itu dibawa, dibaca dari jejak tanah. Ini adalah semuanya apa? Sihir. Hati-hati. Bunda, sudahlah. Saya akan sampaikan, lihat caranya, ini semua tidak benar, apapun yang ada tidak benar. Punten, waktu yang sangat singkat saya sampaikan sedikit lagi, dan hanya sebagian saja. Wiqayah, untuk menghalangi dari semua ini agar tidak terjadi. Satu, untuk dipercepat saya, taqwiyatun nafsi bit tauhid wal iman bi annal mutasarrif bil kaun huwallah wal iktsaru minal hasanat. Kuatkan saja iman, tauhid, sholat, zikir, Senin Kemis, tahajud, duha, qiraatul Quran, itu paling top obatnya. Jauhkan dari maksiat, itu. Jaga pergaulan, itu. Paling hebat obatnya ini dalam masalah ini adalah kekuatan tauhid. Ya, kekuatan tauhid. Kekuatan tauhid. Yang kedua, ya, husnudzan billah wa tawakkal alaihi fala yatawahhamul marad wal aini li ayyi aridin fal wahmu maradun bidzatihi. Punten, jangan berburuk sangka. Kalau begini kayaknya saya kena sihir. Nah, itu nggak boleh itu. Itu masalah yang paling repot buat kita apabila sakit, apabila sudah merasa disihir, itu adalah punten penyakit.
buang dulu penyakit itu. Iya, punten. Berarti harus husnudzan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Insya Allah ini cuma sakit biasa aja. Kuatkan itu. Saya sehat. Kenapa? Karena suudzon ini akan mengakibatkan kejadian apa yang kita takutkan. Ya, ana inda dhanni abdi bi, ya kan? Aku akan ada dalam prasangka hambaku. Apabila hambaku berprasangka baik, baik. Hambaku berprasangka buruk, buruk. Maka saya sampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, husnudzan billah. Nomor 2. Pertama tadi kuatkan akidah. Kuatkan akidah. Yang kedua, husnudzan. Husnudzan. Iya. 3. Ini punten. Idza stushira an insanin annahu a'inun aw sahirun fa innahu yujtanib, ya, min babi fi'lil asbab wa laysa khaufan. Kalau ada orang terkenal ini dukun, terkenal ini adalah paranormal, sebaiknya jauhi saja, nggak usah kenal. Menjauh saja. Kecuali punten, ya, ada makna-makna tertentu untuk memberikan nasihat. Tapi kalau tidak punya kapasitas itu, lebih baik menjauh saja. Bukan takut, tidak takut, karena yang ditakuti hanya siapa? Allah. Tapi apa? Tapi hanya untuk tidak punya masalah dengan mereka. Bisa dipahami bunda ya? Biar nggak punya masalah. Tahu? Kalau ada orang yang kerjaannya, ada orang gila misalnya, kerjaannya dia bawa, ada tuh di beberapa tempat, termasuk di tempat kami tuh ada orang gila, dia tuh bawa bambu aja kemana-mana, bambunya panjang, dan dia seenaknya aja, ketepok, kaca mobil diginiin, ini segala macam. Kalau nggak punya masalah, lebih baik kita kemana coba? Menjauh aja. Iya, ngapain juga, ada urusan, udah jauh aja. Jadi istilah seperti itu. Kecuali kalau mau menangkap dia, ya baru tangkap. Tapi kalau nggak ada urusan, nggak usah dekat-dekat. Makanya dengan mengatakan al-ijtinab, ya, menjauhi dari orang-orang tersebut. Bukan karena takut, tapi apa? Punten, menjauh daripada masalah yang dia selalu ada hasadnya. Karena ada hasad saja, iri saja kerjaannya. Begitu ya. Nomor berapa sekarang? 5. Nomor 4 nih. Pertama tadi apa? Kuatkan tauhid. Yang kedua, husnudzan. 3, 4, ya kan? Iya. Saya juga 4. 4, subhanallah. Iya. Dengan mengatakan nomor 4 ini, Allahu Akbar, zikrullah wat tabriku inda ru'yati ma yu'jibu. Punten. Ibu sering berzikir kepada Allah, maka ketika melihat sesuatu kejadian yang mengagetkan, yang mengagumkan, yang menyakitkan, apapun harus bawa-bawa nama Allah. Si fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama Allah kan? Ada kendaraan bagus banget, subhanallah, masya Allah, bawa-bawa nama Allah. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Ketika si fulan jatuh, astagfirullah. Itu, iya. Jadi sering mengucapkan kata-kata Allah, terutama dalam peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Apa menakjubkan? Kaget karena bagusnya. Apa menyakitkan karena peristiwa itu menyakitkan? Apa saja, bawa-bawa nama Allah. Jangan begitu, gila keren banget nih. Alah, itu tuh alamat kena itu. Iya, alamat gampang mudah masuknya. Jadi punten, ketika ada orang yang kena seperti itu, ketika melihat apa-apa, katakan masya Allah, katakan alhamdulillah. Bisa mengatakan, waduh, suaramu tuh bagus banget ya. Jangan gua loh, gue kan biasa itu, belum apa-apa, itu mic-nya tadi kurang bagus. Coba kalau mic-nya bagus, suara saya mendayu-dayu lebih dari, itu bagus. Suara kamu bagus sekali. Paling tidak ibu katakan alhamdulillah gitu. Tapi lebih baik lagi, paksa orang itu untuk mengatakan masya Allah. Tolong dong mbak, bilang masya Allah, subhanallah. Nanti saya sakit, benar ya. Kenapa? Masya Allah ini adalah pujian yang memang diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, seperti itu. Iya. Selanjutnya, ajak segala sesuatu saat takjub segala macam atas nama Allah. Jangan ditinggalkan Allah, apapun. Melihat satu indah, subhanallah. Keindahan, masya Allah. Ya, atau kesedihan, astagfirullah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Terbiasa dengan kata-kata itu adalah cara untuk wiqayah. Wiqayah itu apa? Menjaga. Sekali lagi, cara menjaganya, kuatkan iman. Cara menjaganya, husnudzan. Cara menjaganya, apa tadi? Iya, jauhi hal-hal yang memang sudah masyhur, bukan dzan ya. Udah jelas itu dukun, jauhi saja. Tapi
Ya, bukan takut, bukan untuk takut, tapi untuk menjauh saja karena kalau nggak mau punya masalah. Ya. Selanjutnya, selalu mengingat Allah dalam apapun yang terjadi. Subhanallah. 5. Iya. Min asbabil wiqayati minas sihir. Punten, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat sahih ini, iya, dengan mengatakan apa coba? Dengan menyebutkan memakan kurma ajwa setiap pagi. 7. Makanya kalau ke Madinah sunnahnya beli kurma ajwa. Baik, ya. Subhanallah, beli kurma ajwa, kurma Nabi. Beli. Sekarang ada di rumah yang punya kurma ajwa? Alhamdulillah. Minimal titip kalau pagi subuh. Iya. Kalau ada orang misalnya lagi ke Mekah, mau titip apa? Punten kalau nggak keberatan ajwa 1 ton aja misalnya. Itu keberatan, itu menyiksa, itu mah bebanin. Ajwa aja, ajwa. Ibu kalau ditanya sekali lagi, kalau ditanya sama orang mau ke Mekah, ke Madinah, mau titip apa, kalau nggak keberatan jangan nitip jam, emas, karpet, nggak usah, ajwa aja. Bagus bunda. Iya, makanya saya nggak bakal nanya sama ibu nanti. Ya, nanti nanya ajwa lagi. Kalau ditanya mau titip apa ya, kalau nggak keberatan ajwa saja. Iya, saya belum tahu nih. Haji insya Allah berangkat. Iya, haji insya Allah berangkat. Iya, iya, ajwa. Walaupun nanti saya katakan sebisanya ya saya bawa, akhirnya cuma kebagian per orang cuma 7, per orang cuma kebagian setengah kilo ajwa. Ajwa. Jadi kalau ibu yang terindah hadiah kepada teman ini daripada kalung, gelang, itu ini, ajwa. Ajwa. Iya, sekarang ada ajwa, silahkan. Subhanallah, ini yang paling baik. Jadi kalau misalnya mengatakan ini di Rumil ini kira-kira ada sekian orang, kasih 1 orang 7 biji, besok pagi diminum makannya, bagus, silahkan. Karena apa? Hadis Rasulullah SAW untuk menghilangkannya ajwa. Ajwa ini dari macam-macam ajwa ini. Ada yang mahal sekali, saking mahalnya saya belum pernah coba rasanya kayak gimana. Iya. Karena cuma waktu itu pernah 1 kali saya makan ajwa yang subhanallah itu nggak tahu ajwanya Madinah pastinya. Jadi saat ulama berkumpul di rumahnya Syekh Toha Al-Barakati rahimahullah, waktu itu ada imam-imam Masjidil Haram. Jadi Syekh Toha itu sakit waktu itu, banyak orang yang nengok di sana, masya Allah luar biasa. Kebetulan saya kalau hari Jumat itu memang suka ziarah ke sana dan nggak boleh ada orang masuk karena ada ulama-ulama, imam-imam Masjidil Haram mau datang ke sana. Saya datang ke sana. Kebetulan sangat kenal dengan syekhnya. Saya bilangin, saya suka dipanggil Farid. Farid ada di luar. Terus supirnya masuk ke dalam. Ada Farid di luar. Suruh masuk. Begitu masuk, gimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah. Farid jangan lama-lama ya di sini karena ada ulama-ulama mau datang. Saya bilang, izinkan saya untuk yang nyuguhin tehnya itu loh. Kedepannya kan nggak boleh perempuan kan? Teh gini nih. Jadi karena saya sudah akrab, boleh. Saya bagian dapur. Waduh, itu enaknya. Jadi begitu bawa teh itu saya lihat wajah para ulama. Ini Syekh Surem, masya Allah. Saya lihat wajahnya aja. Orangnya kalem-kalem para ulama. Saat itu ada Syekh Subail dengan mengatakan, Syekh ini ajwa. Ajwanya agak besar-besar, belang-belangnya itu bagus sekali. Saya dilihatin aja gini. Saya penasaran, saya di belakang Syekh kan. Jadi Syekhnya sakit, saya di gini, harus di belakang ngeliatin. Kalau ada apa-apa misalnya dia syekhnya minumannya sudah habis, saya kasihin gitu ya. Saya pegang apa? Pegang teko begini, pegang teko, liatin. Mata saya ngeliatin mana yang minumannya habis, saya kasih. Tapi itu sampai terganggu mata saya ketika saya ini mengeluarkan ajwa. Waduh, ajwa ini. Saya langsung kesini ngeliatin, gini. Subhanallah. Itu subhanallah. Syekh Toha lagi begini, lagi sambil gini, dia bilang, iya terima kasih. Sudah saya pulang, langsung Farid ambil. Beneran Syekh? Iya, saya ngambil. Subhanallah. Begitu ngambil, saya itu baru dimakan, tek makan kan. Mau lagi, cuma sedikit kan. Saya bilang, Syekh buat istri saya. Ambil 1 lagi. Akhirnya dibawa. Untuk apa? Ini saya bilang korma ajwa. Subhanallah. Berapa harganya? Istri bilang, saya bilang nggak tahu harganya. Cuma sampai hari ini nggak nemu lagi. Sampai saya ke Madinah berdua waktu itu sengaja cari kurma yang seperti rasanya, nggak ketemu lagi. Subhanallah, nggak tahu itu kurma ajwa apa.
Subhanallah, dan luar biasa nikmatnya. Saya nggak ngerti. Iya, makanya dengan mengatakan kalau seandainya ada orang lagi ke Mekah atau apa dan bagaimana, ibu ditawarin mau titip apa? Kalau nggak keberatan ajwa walaupun 7 butir, begitu. Ajwa walaupun bijinya jangan. Ajwa walaupun bijinya nggak boleh. Ajwa walaupun 7 butir. Ini adalah satu hal yang indah, karena ini satu hal yang luar biasa. Sihir untuk wiqayah, ajwa. Masya Allah, lakukan ajwa. Iya. Selanjutnya apalagi? Nomor 6, ya. Al-luju' ila Allah wa tawakkul alaihi wa husnul dzan bihi wal isti'adatu minal aini wasihir wal muhafadzatu 'alal adhkar wa ta'awid fi kulli yaumin sabah wal masa. Punten, zikir sabah dan masa. Ada kan? Zikir pagi dan petang. Itu kerjakan dan itu lakukan. Zikir pagi dan petang jangan ditinggalkan. Itu wiqayah, Bunda. Itu wiqayah. Saya lanjutkan. Karena ini kalau dikemiskan dan depankan lagi nanti kacau, ya. Saya lanjutkan sedikit lagi, Bunda. Insya Allah sampai jam 12. Enggak. 5 menit lagi selesai. Bismillah, ya. Nanti kalau ditanyakan bisa ditangguhkan untuk pertemuan yang akan datang. Bismillah dengan mengatakan apa sih tanda-tanda orang yang kena sihir ini atau kena ain ini? Cukup banyak, Bunda. Tapi sebetulnya kalau dari secara medis juga nggak terlalu jauh. Iya. Maka dari itu kalau pengobatan sihir lalu tidak ada hubungannya dengan dokter medis, itu juga keliru. Harus berhubungan dengan yang namanya dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Dok, ini bagaimana, Dok? Ini kadang-kadang subhanallah kita lebih, punten, orang-orang lebih percaya kepada apa? Kepada dukunnya itu ketimbang sama dokternya. Pada dokter itu belajarnya repot sekali. Iya, udah itu segala macam, sampai saking repotnya tulisannya susah dibaca. Iya, saking buru-burunya dia kan ngejar pasien gimana segala macam. Subhanallah, lihat dengan menyebutkan. Di antaranya apa? Banyak sekali di antaranya saya sampaikan di sini. Ghaliman hayatus sudah mutanakil, pusing yang berpindah-pindah. Iya, safratul wajah, pucat muka. Iya, pucat mukanya. Iya. Kathratu ta'arruf, punten, banyaknya keluar keringat. Selanjutnya apa lagi? Terlalu banyak ke toilet. Ada mau ke toilet aja kerjaannya, tahu keluarnya sedikit atau banyak, pokoknya hobi banget di toilet. Itu ya. Selanjutnya apa? Dha'ful katifain, ini lemah di sini. Sakit-sakit di sini. Iya, sakit. Apa itu? Ya, saya ulangi lagi. Ya, nanti ada rekamannya, insya Allah ya. Insya Allah nanti ada rekamannya. Ya, saya katakan pusing-pusing yang berpindah-pindah. Ini contoh yang ada. Ya, tapi ingat, saya ini hanyalah kebiasaan orang yang kena. Ya, selanjutnya wajahnya pucat. Kok wajahnya kelihatan pucat aja ya wajahnya? Ya, keluar keringat terus, nggak olahraga, nggak apa, keringatnya keluar terus. Ya. Selanjutnya apa lagi? Selalu ke toilet. Apakah dia mau keluarkan buang hajat besar, kecil, pokoknya bolak-balik aja. Baru duduk, berdiri. Baru duduk, berdiri. Ataupun nggak wajar ke toiletnya. Iya, beser. Betul. Dha'ful katifain, lemah di sini, sakit sini. Sakit terus pundak di sini. Iya. Nanti sebetulnya harus ada orang yang biar lebih yakin, walaupun saya hanya mempelajari saja, tidak pernah praktek, ya seperti itu, sakit di katifain. Ya, huzn wa dha'if fi sadr, sedih aja wajahnya, murung wajahnya, ataupun wajahnya tuh kerung lagi apa ya, musam, kecut aja wajahnya. Apa itu? Nah, itu kalau tanggal akhir bulan wajar sih. Wajahnya kecut aja, jadi nggak ada bahagianya. Kayaknya dengan orang tuh curiga aja. Apa kabar? Baik. Wajahnya gitu aja. Bodyguard juga bukan. Dia begini aja, kecut. Nah, wajahnya seperti itu. Jadi orang ketika ngeliat wajahnya, nggak tahu nih, sebel banget ngeliat wajahnya. Ada begitu tuh. Iya. Itu. Hati-hati. Dengan matan punten araqqa fil lail. Mananya apa? Susah tidur malam. Hati-hati kalau sudah susah tidur malam. Iya. Selanjutnya apa lagi? Infi'alatus syadida min khayb wa ghadab ghairu sahiyatin ukhra la sabab tabi'i laha. Artinya apa? Mudah emosi meledak-ledak. Emosinya meledak-ledak. Hati-hati. Iya. Hujan deras, begitu lihat misalnya bocor di rumah, lupa nggak ada yang beresin, marah. Iya. Lihat ke rumah, lupa orang masukin sendal ke rumah basah, marah.
Pokoknya segala sesuatu dengan marah, dengan emosi, hati-hati. Ini adalah tanda-tanda yang ada. Alamatul isabatu ain al-ghairah. Ya. Sekarang lagi, wa qad tujadu hadhil alamat awbad bihasbi quwwatil marad dha'fa. Dan ini bisa jadi terjadi kepada siapa saja, tidak mengenal kepada siapa dan siapa, bisa terjadi hal ini dengan kekuatan yang berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Ya, tapi dengan kadar yang berbeda-beda. Subhanallah. Ini kalau nggak salah disunat ya, Mbak. Itu siapa tuh barusan lewat? Oh, nggak lihat ya? Nabil udah disunat ya tadi ya? Iya, pas lagi disunatnya saya nggak bisa datang, tapi mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Iya, disunat berapa kali? Baru sekali ya? Iya, baru sekali disunatnya. Iya, udah satu habis ntar. Subhanallah. Nanti kita ada berbicara masalah sunat masal yang insya Allah sebelum saya lanjutkan. Sunat masal yang mau ikutan silahkan membersihkan hamba-hamba Allah yang masih kecil untuk dikhitan. Insya Allah khitannya ini, punten, karena saya sudah berapa kali di sini, ya, untuk masalah khitan masal, bukan khitan masal yang abal-abal gitu, punten ya, kata-katanya, bukan asal set selesai, tapi benar-benar memperhatikan seperti kita memperhatikan anak kita sendiri. Jadi sunatannya benar-benar dengan apa tuh namanya tuh, dokter, terus kontrolnya, terus apa yang pakainya, yang paling bagus sekarang tuh apa ya, plan apa, nggak bisa banyak-banyak, iya. Nggak bisa banyak-banyak. Nanti saya juga ikut bantu di sana, bantu doa maksudnya. Iya, nggak bisa apa-apa semua. Tapi insya Allah itu tanggal berapa? Nanti tanggal 17 Juni. Tadi kan sudah ditulis ya, kalau mau mengirimkan ke sini silakan. Nah ini ada nih, silakan. Ini sudah selesai ini. Jadi ada yang mau catat silakan. Nah ini dia nih, silakan. Kode banknya ini atas nama Ibu Yulida atau Ibu Ida ya. Ini adalah penitia yang masya Allah sudah sangat pengalaman dalam masalah ini. Kalau yang mau untuk sunatan masal silahkan, sangat baik sekali, pahalanya luar biasa. Walaupun dia nanti sudah besar, ketika setiap sholatnya secara tidak sengaja pahalanya akan mengalir. Kenapa? Karena ibu yang membebaskan daripada apa, khitanannya. Subhanallah. Saya lanjutkan ya. Punten, kalau sudah kena ini seperti ini bagaimana caranya? Nah lihat, ibu kalau kena ain, kena ain itu bagaimana ain ini? Ain itu begini bunda, punten saya tegaskan. Saya melihat ibu ada ain, ada sihir. Kalau sihir ini adalah kiriman dari orang langsung karena hasad. Kalau ain ini tidak sengaja memuji seperti tadi yang saya katakan, takjub, memuji tanpa membawa nama Allah. Saya kena. Contohnya, aduh masya Allah mbak, enggak, iya nggak pakai masalah, lupa ya. Misalnya kan kena ain nggak pakai masya Allah, dia bilang, aduh mbak, misalnya apa ya, misalnya ya, apa tuh, misalnya, gila mbak, ini kena tas aja misalnya, gila mbak, ini tas bagus banget. Jangan salahkan kalau tiba-tiba tasnya, sletingnya ceret copot. Iya, bisa dipahami. Itu masalah tas begitu. Aduh mbak, ini istri saya dulu pakai soplen. Sampai sekarang gak kapok lagi. Iya pakai soplen, soplennya biasa, nggak dong, karena nggak boleh ya soplen soplen yang aneh-aneh, biru-biru, kuning-kuning, ungu-ungu, pink segala macam. Biasa saja, yang normal aja gitu ya. Tapi kalau seandainya memang nggak ada ya silahkan. Ini waktu itu biasa, begitu dia pakai, subhanallah. Kan ada soplen mata kucing itu, ngeri sekali. Nggak usah, yang biasa saja, yang normal. Subhanallah, yang ada tengahnya begitu, mengerikan sekali ya. Ini pakai soplen, nggak pakai kacamata, udah seneng banget itu. Wah, nggak pakai kacamata kan lebih ringan. Tiba-tiba masih keluarga dan nggak pakai kacamata ya, ih bagus banget. Dia juga nggak lupa segala macam. Subhanallah, itu begitu selesai pulang ke rumah nggak ada soplennya, nggak ada, hilang soplennya. Kemana ya? Hilang soplennya. Saya bilang kenapa? Wah udah panik. Ke dokter dicek nggak ada. Wah jangan-jangan jatuh. Ya kalau jatuh nggak apa-apa. Kalau masuk gimana? Iya kan? Bunda, sholat isya, sholat isbanya istighfar, tidur. Begitu bangun tidur di luar di sini, keluar sendiri. Padahal udah dicek-cek udah nggak ada. Sudah pakai bidan, kan bidan minimal tahu ya gini, nyari-nyari nggak ada, jatuh kali jatuh. Sampai saya bolak-balik ke tempat, akhirnya dia bilang nggak mau lagi pakai soplen. Kenapa? Nanti ada yang muji lagi. Subhanallah, nggak apa-apa. Saya bilang begitu juga saya muji terus kok. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ini nggak usah pakai. Misalnya gini, aduh mbak,
ini kulitnya bagus banget. Jangan salahkan kalau besok biduran. Harus dibilang, Masya Allah anak saya, Maki, Masya Allah, putih, bersih, lincah. Ada orang bilang, ya anak lucu banget, hebat banget, lucu, sehat banget. Besoknya nggak bisa jalan. Ya, 3 tahun kan? Di usia 3 tahun nggak bisa jalan, ngegepor gitu, kayak ngesot gitu, suster, itu apa namanya? Jadi ke ngesot, jadi ke suster. Lagi ihram di Arafah lagi. Nah, ibu kalau ada yang memuji ibu, ini ibu sehat banget, kelihatannya semangat. Jangan salahkan, tiba-tiba sakit-sakit. Iya kan? Walaupun dia tidak diucapkan dalam hati, ini orang hebat banget nih, luar biasa, keren, lincah. Nggak ngomong tuh, nggak ngomong kan? Tapi efeknya bisa kena. Bisa dipahami nggak nih? Maka saya biasakan ketika memuji katakan Masya Allah. Ibu, kalau ibu ingat ada temannya, kamu hebat banget sih, lincah banget, keren banget kamu ini, luar biasa kamu. Oh iya, saya nih bikin gini sih sifatnya. Tiba-tiba sakit. Ibu mikir siapa yang tadi muji sama ibu. Ketahuan orang yang memujinya, ibu sakit, telepon. Kamu sini, aku kenain dari bahasa kamu. Kamu datang ke rumah. Kenapa? Obati saya. Nah, kalau seandainya dia ini datang, Masya Allah, oh iya tuh beneran, ya, iya bener, emang udah di khitan, Subhanallah, ya, silakan duduk, ya. Begitu datang orangnya, suruh orang itu mandi. Bisa dipahami ya? Setelah orang itu mandi, air mandinya dibawa, dipakai mandi kepada kita yang kena ain. Bisa dipahami nih? Ini dia cara obatnya. Tapi kalau nggak ketahuan siapa yang memberikan ain tanpa sengaja, obatnya diruqyah. Sekarang mana ada orang memuji terus nggak tahu kan siapa yang takjubnya kan? Coba gimana? Siapa yang kemarin memuji saya nggak pakai Masya Allah, mandi sekarang? Air mandinya kirim ke Depok sana, masa begitu? Iya. Nah, caranya itu dengan apa? Ruqyah. Bisa dipahami ya? Ruqyah itu kalimatnya dengan apa? Ruqyah. Subhanallah. Ini caranya. Terakhir, kalau seandainya masalah sihir, nah ini tadi dengan ruqyah ya. Kalau kenain sihir ini cara pengobatannya 3. Keluar dari situ jangan. Cara pengobatan sihir 3 cara. 1, ini cara paling jitu untuk mengobati sihir. Pertama, ini kalau sudah kena sihir nih. Faida wajadahu fakku uqdahu wa huwa yaqra'ul ma'udzatain thumma uhriquh. Lihat Bunda. Orang menggunakan sihir tadi, mana tadi ya? Oh saya lepas, astagfirullah, iya. Ada yang nyihir lagi, hilang nih. Ini cara pengobatannya, subhanallah. Kalau orang kena sihir, mesti dia nyihir itu dengan menggunakan salah satu benda yang kita punya, atau benda yang mereka miliki, seperti boneka yang diapakan. Bisa dipahami ya? Ataupun bisa dengan rambut yang kita punya digulung-gulung, itu namanya uqdah. Kalau ibu, bapak bisa menemukan uqdah ini, tiba-tiba, oh ketemu ini nih rambut saya digulung-gulung kayak begini nih. Oh ini ternyata sendal saya ini dikasih darah, dipaku segala macam. Pantesan kaki saya sakit terus, misalnya. Oh pantesan ini ada boneka, di situ ada jarum-jarumnya segala macam. Nah, itu paling top, tapi susah nyarinya. Karena setan cara menyembunyikannya, jin cara menyembunyikannya di luar otak manusia. Kadang-kadang disembunyikan di dalam tanah. Di dalam tanahnya, di dalam ubin ini. Cara masukinnya mereka bisa masukin lewat mana saja. Bisa jadi dalam tiang, bisa jadi di mana, bisa jadi di mana, di Papuliun, dari mana. Subhanallah, mengerikan sekali. Dan itu hanya minta kepada ya Allah. Dengan takarrub kita kepada Allah, Allah tunjukkan di mana uqdahnya. Bisa dipahami Bunda? Kalau jumpa uqdahnya ini kan ada kata-kata, ada uqd. Surat apa itu? Ayo kembali lagi kita main-main. Surat apa itu? Apa? Uqd katanya itu. Uqd katanya itu. Hah? Coba qul rabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin asatifin. Wah tahu sekarang mah
Yang diam juga ngerti, pada saya tawadhu aja, biarin aja, hati gitu. Subhanallah. Itu okad itu ikatan, tapi susah nyarinya. Apabila jumpa, lihat, baca a'udzubillah, setelah itu baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, lalu bakar. Bisa dipahami Bunda? Kalau ketemu, termasuk jika ibu menemukan hal-hal yang aneh yang seperti digambar tadi, ini digamanain ini, saya ada rambut tiba-tiba di sini, saya dapat itu kan, ini kan segala macam apa, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, lalu baca qul a'udzu birabbin nas, lalu bakar. Seperti itu ya. Itu satu, tapi susah cari okdanya. Cari yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua dengan ruqyah. Ruqyah syar'iyyah, ya. Ruqyah syar'iyyah bi ayatil Quran. Banget ayat-ayat Quran. Cari yang meruqyahnya yang baik. Nanti ada kriteria khusus insyaallah, ya. Selanjutnya yang keempat, nusrah. Tiga. Yang ketiga dengan nusrah. Nusrah ini adalah pengobatan khusus yang dinamakan untuk masalah apa? Dengan pengobatan khusus masalah sihir. Nusrah ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang boleh dulu apa yang tidak boleh dulu? Yang tidak boleh, obat nusrah yang tidak boleh dia datang ke dukun lagi untuk mengobatinya. Ada nggak? Sihir diobati dengan sihir lagi? Ada. Itu adalah haram hukumnya. Walaupun dikatakan ini adalah pengobatan, tapi haram, namanya nusrah. Yang ketiga, nah ini penting nih. Yang ketiga yang boleh, tadi kan yang ketiga nusrah. Nusrah itu ada dua, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh datang ke dukun lagi. Yang tidak boleh. Yang boleh adalah, punten, dalam beberapa hadis, akhrajahu Abdul Razzaq fi musnafihi, dikatakan fi fi musannifihi, ya, dalam karangannya. Ini adalah seorang ulama. Lihat kalau ada ngambil 7 warakah sidr. Warakah itu apa? Daun sidr, daun bidara. Daun bidara tahu nggak? Ibu tahu nggak daun bidara? Bukan daun bidara. Ada bidara Cina, ada bidara apa? Ada nggak di sini yang ibu-ibu yang usianya 70 tahun biasanya tahu itu daun bidara? Oh punten, ini baru 23 tahun. Iya, subhanallah ya. Iya masih ABG semuanya. Daun bidara. 7 lembar. Cari aja nanti, coba tahu daun bidara. Browsing tanya sama Syekh Google, ya. Sama Ustadz Google. Sama Bapak Profesor Dr. Google. Subhanallah, ya. Ambil 7 daun bidara. Ya. Waduqquha baina hajarain. Selanjutnya digerus sampai hancur, ya. Terus tsummal qira'atu 'alaiha thalatha marrat. Terus baca 3 kali suratul kafirun, lalu baca suratul ikhlas 3 kali, lalu suratul falak 3 kali, lalu suratul nas 3 kali. Saya ulangi lagi. Minhu akhdhu sab'a waraqati sidr wa duqquha baina hajarain. Ya, mengambil 7 lembar daun sidr, lalu digerusnya, ya, sampai dia ini hancur. Selanjutnya membaca ayat 3 kali suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, suratul falaq, qul a'udzu birabbil falaq, suratul nas, qul a'udzu birabbin nas, thumma ja'alaha fil ma, terus jadikan dalam satu air ataupun masukkan dalam air, ya. Terus apa? Thumma syurbu wal ightisalu minha, terus minum air tersebut dan mandikan dengan air tersebut. Wa tikraru dzalika hatta syifa, dan terus berulang-ulang lakukan sampai sembuh insyaallah. Bisa jadi seminggu, bisa jadi 2 minggu. Makanya yang sudah melakukan ini, saya sampaikan Bunda, saya kalau di Mekah itu ada yang namanya astagfirullah, lupa namanya, astagfirullahaladzim, apa namanya, wasfurumi. Karena Syekh Ar-Rumi telah membuat obat ini, wasfurumi. Jadi kalau ditanya di Mekah, coba ada obat wasfurumi, dia seperti itu. Biasanya digunakan untuk 7 kali. Wasfurumi. Ada beberapa kawan-kawan yang melakukan itu, sahabat kami membawa ke sana. Begitu dibandikan begini dengan wasfurumi, begitu diguyur, kaget. Naik dia di kan ada kamar mandi yang
Bekip apa namanya ya? Apa tuh? Iya kayak gitu tuh. Jadi yang buat nyala kadang-kadang tenggelam gitu ya. Ya. Begitu dia mandi begitu dia keluar, astagfirullahaladzim, apa namanya? Betap. Bukan bekip. Udah ganti kali. Udah ganti namanya, bener Bu, bener, pinter banget, udah ganti. Oh itu Beckham ya, subhanallah. Lihat, begitu dia mandi selesai, dia baru sadar. Begitu keluar, subhanallah, saya melihat dengan mata saya sendiri, itu pecahan beling kecil-kecil kayak gula putih, pasir putih. Pasir putih apa? Gula pasir. Repot banget, subhanallah, kayak gula pasir itu, tapi kaca, berserakan. Setelah dia mandi, begitu selesai mandi, dia bilang, loh di sini Bin, astagfirullah, ini ada ini. La haula wala quwwata. Kenapa? Dia merasa ada yang jalan-jalan di punggung itu. Ada yang merasa, nah itu termasuk salah satu yang kena sihir, jalan-jalan di punggung. Subhanallah. Nah itu namanya wasfur rumi. Ada di Makkah tapi susah belinya. Ya, wasfur rumi ada di Makkah. Itu pun saya dapat waktu itu dari Syekh Habib Khayyat, tapi jualannya saya di Makkah lama. Saya cari-cari obat itu adanya dalam satu tempat di daerah Re Alkohol ataupun namanya Re Elhab. Iya, di situ pas itu kebetulan dengan rumah kontrakan saya dulu. Jadi kalau saya dulu umroh bawa, saya nggak ingat lagi karena baru hari ini ingat dengan obat itu di tempat ini. Iya. Padahal saya umroh berapa kali gitu ya, tapi saya lupa. Hari ini baru saya ingat tentang yang namanya apa? Wasfur rumi. Dulu saya dikasih tahu oleh Syekh Habib Khayyat. Iya, wasfur rumi. Terakhirnya lihat, itu dengan cara sihir. Terakhirnya lihat, kalau dalam sihirnya ternyata ada di perut, terasa. Kalau ada di perut dia terasa di perut ada ini, iya. Sakit, minyak zaitun saja diminum. Minyak zaitun diminum, ataupun dengan melakukan minyak zaitun diminum silahkan, ataupun habbatus sauda diminum silahkan, berikut dengan kurma ajwa tadi. Mudah-mudahan bisa keluar melalui dubur. Jangan dikeluarkan pakai telur. Nah ini sudah kacau lagi, telur gitu bohong itu semuanya, iya. Dan harus dikeluarkan. Nah kalau tidak dalam perut tapi ada dalam tubuh ini terasa sakit, baru pakai hijamah ataupun bekam. Bisa dipahami Bunda? Bekam ini adalah salah satu solusi untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dalam tubuh, termasuk bekam itu mengeluarkan darah kotor ada dalam tubuh, dan setan dan jin ini suka berada dalam tempat yang kotor. Ketika berada dalam tempat yang kotor itulah yang mengerikan. Maka Bunda, bekam ini sebaiknya suami ajak tiap bulan. Bekam Pak. Kenapa? Siapa tahu. Kenapa? Banyak setannya suka sakit di sini. Kenapa demikian? Karena darah kotor kan selalu di sini. Punten. Kalau kita mau ngintip orang, enaknya di depan apa dari belakang? Belakang. Mereka jarang ada di depan jin-jin itu. Di belakang. Kenapa? Luput daripada pengawasan kita. Makanya sakitnya di belakang-belakang. Iya. Makanya dibekam. Kalau ibu dibekamnya nggak usah sering seperti laki-laki, karena ibu ini ada bekam alami, head. Tapi kalau laki-laki nggak ada yang head, maka bekamlah per bulan. Bekam per bulan, insya Allah darah kotor dikeluarkan. Dan pastikan darah yang kotor ketika dikeluarkan dalam bekam itu darah yang memang sudah tidak berfungsi di dalam tubuh. Bahkan karena itu kotor, setan jin seneng di tempat itu, makanya sakit. Bisa dipahami ya? Rasulullah mengajurkan untuk bekam begitu. Pak, kenapa kamu susah banget sih tobatnya, kumat lagi, coba dibekam. Iya, Pak, kenapa sih kamu itu susah banget ibadah, sholat banget, susah banget, coba kamu dibekam. Subhanallah. Tolong, bisa ke tukang bekam, Pak, tolong bekam suami saya. Bila perlu jangan sampai pulang lagi ke rumah. Astagfirullahaladzim, ngeri sekali itu. Bekam dengan baik. Banyak kan di sini ada bekam, ada klinik Afia bagus, ada juga di Margonda. Di Margonda ada Ustadz di Margonda, yang di Margonda tuh yang sekarang kemarin saya dibekam di sana. Hakim, siapa? Abdul Hakim, iya. Ustaz Abdul Hakim di situ langsung pengobatannya luar biasa. Itu juga dibekam segala macam. Jadi sekarang mulailah dibekam. Coba, karena bekam ini kalau ketua daripada bekam Indonesianya Ustaz Arifin Ilham. Ya, ketua dari bekamnya. Tapi di bawah-bawahnya itu banyak para ulama yang sudah mempelajari bekam. Saya juga sudah belajar bekam, cuma nggak ada orang yang mau jadi percobaan ke saya. Itu jadi masalahnya. Ya udah, akhirnya saya nggak jadi tukang bekam. Boro-boro orang lain, istri aja, yuk bekam sama saya, nggak percobaan, enak aja katanya. Jadi nggak mau. Ya gimana jadi saya mau jadi bekam, orang saya nggak ada yang mau praktek. Kalau suaminya mau praktek sama saya, ayo silahkan.
Ya, saya udah ada beli jarumnya. So mengerikan. Jangan lebih baik sama orang ahlinya saja. Jadi ini terakhir, kalau memang dalam perut terasa sakit segala macam, minyak zaitun yang asli, ya. Habatus sauda, silakan. Yang lentur-lentur biar memasukkannya, minyak, ya. Setelah itu apa? Kalau memang tidak terasa dalam perut, apa yang ada, bekam saja. Rutin bekamnya. Insya Allah ini cara yang paling baik. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat membahagiakan hari ini ada manfaatnya. Gimana Bunda? Silakan. Contohnya yang seperti apa? Iya, itu perbuatan daripada syirik yang ada. Nggak usah dipercaya. Ada oak, ada tit gitu kan? Oh, ini burung cungcuing nih. Iya, ini ada yang meninggal. Ada kan malam-malam gitu kan? Itu sering itu di atas atap rumah saya juga ada tuh. Kayak gitu tuh. Itu ada tuh. Itu jong. Oh, ada yang meninggal nih. Siapa nih kira-kira? Nggak usah. Mitos itu juga kadang-kadang membuat kita menjadi syirik. Nggak usah percaya seperti itu. Iya, syukran. Gimana Bunda? Iya. Iya, betul. Betul. Karena ini sama-sama ada mungkin di sekitar saya, di keluarga saya yang masih menggunakan itu dan tidak menyadari mungkin masuk sihir itu. Nah, kan kalau dari kita udah dikasih tahu dia harus begini, tapi mengingatkan orang lain itu gimana ya? Apa dibawa ke dia pasti nggak mau. Iya. Gimana baiknya? Karena itu masih dilakukan dan dia sholat iya, tahajud iya dan sebagainya iya. Tapi zikir yang pakai tulis-tulis itu juga masih dilakukan. Nah itu gimana? Iya. Jazakillah khair. Yang ada di Trans 7 kalau nggak salah ya. Iya, itu adalah pembimbingnya sahabat kami dan itu bagian daripada pembimbing ruqyah yang ada. Iya, saya pun kemarin ruqyah sama beliau dan baik sekali. Memang benar dengan zikiran-zikiran yang salah bisa mengakibatkan masuknya jin ataupun setan ke dalam tubuh. Kenapa? Dia tidak paham dengan zikiran yang dibacanya. Iya, bagaimana caranya? Itu adalah bagian dari kewajiban kita untuk mengajak dia, menyadarkan dia terhadap apa yang seharusnya diketahui. Misalnya, punten, ini zikiran dari mana? Oh gini ya, kita pura-pura tertarik Bunda. Caranya begitu, jangan, nggak boleh nih haram. Oh udah, oh gitu zikiran buat apa ini? Buat ini, oh gitu ya. Tolong dong saya minta, saya cari dulu, catat, tanya. Ini Bi gimana nih dikirannya kayak gini? Oh iya nih salah nih Bunda, gini-gini. Oh iya ya. Tahu tanya, ini tolong artinya apa ya? Saya pengen tahu ini artinya apa. Coba kamu tanyain deh artinya deh. Justru saya nanya yuk, mau ustadz saya nanya yuk, sama guru saya yuk, gitu kan? Sama kiai saya yuk, sama kakak saya yuk, sama abang saya yuk, nanya yuk. Pengen tahu nih bagus banget kayaknya. Tanya baru disabar. Jadi seolah-olah kita berada bersama mereka. Ya, jadi jangan dulu memperlihatkan suatu perpecahan, permusuhan, tapi lihat seolah-olah kita bersama mereka. Gabung. Subhanallah, waktu itu dengan mengatakan kadang-kadang kita harus mengorbankan diri dengan apa yang dia ucapkan. Ketika Ustaz Khalil Nafis berbicara di TV waktu itu berdua untuk TV One, dia mengeluarkan dalil. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ada misalnya dengan matan la ajma'a gitu kan, tapi belum la ajma'anna gitu ya. Yang benar tuh la ajma'anna. Terus dia nanya, yang benar la ajma'anna apa la ajma'a? Terus dia bilang ke saya bilang, Anda biasanya apa? Kalau saya sih cenderung la ajma'a. Sama saya juga. Padahal saya sudah tahu inilah ajma'anna. Tapi kita coba lihat hasilnya, cek. Dilihat hadisnya, betul. Ternyata kita salah nih. Yang benar dia la ajma'anna. Astagfirullah. Dia merasa apa? Sama dong sama saya, salah. Gitu kan? Kalau mau tahu la ajma'anna yang benar. Bener ah, iya tuh kan, salah kamu kan. Nggak enak dia. Iya, terpaksa kita harus mengatakan, punten, sama saya juga nggak tahu dengan Anda sama. Ternyata kita digurui sama dia. Nggak apa-apa, jangan gengsi kalau untuk melakukan hal itu. Ya, kita katakan seperti itu. Kadang-kadang begitu salah, salah dia. Oh, nggak boleh gitu. Dengan cara yang ada. Nggak apa-apa. Allah sudah tahu kok niat kita. Nggak apa-apa orang bilang mengatakan kita tidak tahu. Nggak apa-apa. Yang penting kita punya siasat apa yang untuk kita kerjakan. Oh, si Abi juga ternyata nggak tahu. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Dulu kan ada orang sampai, ini ikhtitamnya, ada orang, seorang guru sampai dikatakan guru tuli.
Gara-gara apa? Menghormati seorang wanita. Ada muridnya seorang wanita yang masih perawan, yang belum menikah, datang bersama ibunya, datang ke sana, curhat bersama bapaknya. Nggak disengaja perawan ini kentut cukup keras. Oh, gitu kan? Kaget si gurunya, ini kentut, gitu kan? Sampai perempuan kalau ada rasa malunya wajahnya gimana kan? Merah begitu. Subhanallah. Bapaknya, kamu sana. Ini udah pertemuan pertama lagi sama tuan guru, kentut lagi, gimana kan? Setelah itu gurunya, tadi ngomong apa ya, maaf ya, begini, aduh maaf saya nggak denger, tolong dikerasin lagi. Pura-pura. Lalu kata istrinya, untung tuli, nggak denger anak kita kentut pak. Iya untung gurunya tuli mah. Iya. Jadi begini Pak Kiai, anak saya, oh iya, begitu, oh iya ya saya paham, begitu. Subhanallah. Sampai terkenal ke kampungnya, kalau ketemu sama guru dia harus kenceng ngomongnya. Kenapa? Tuli. Dia terpaksa harus menyandang guru tuli gara-gara menghargai seorang martabat wanita. Subhanallah. Ini matut, kentut ya neng ya. Ya, subhanallah. Ini enggak malu dianya. Tapi itu demi apa? Demi menghargai. Ya nggak apa-apa. Yang penting bagaimana? Apalagi ini cara menasihati dan ya hak adanya. Seperti itu Bunda. Itu tadi bukan hadis ya. Hanya kisah-kisah yang disampaikan oleh para alim ulama, termasuk daripada apa namanya, kisah-kisah sejati yang disampaikan atau kisah-kisah pengalaman. Tapi terjadi di zaman, kalau tidak keliru di zamannya Imam Syafi'i, tabi'in. Wallahu alam. Seperti itu. Ini saja. Bagaimana Bunda? Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Kita ke dokter. Iya, Terus kita berobat dan kita tuh ke dokter itu kita percaya gitu kan. Kalau ke dokter ini pasti sembuh, ke dokter ini pasti tidak ke dokter lain. Apa itu masuk syirik atau? Jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini terkadang kalau kita jual beli, punten saya umpamakan, jual beli itu kan harus ada ijab qabul. Ini kalau sahnya begini, Mbak saya beli ini ya Mbak ya, begitu barangnya dia Abi maki, saya serahkan barangnya, semoga bermanfaat, saya uangnya, dan saya terima uangnya, semoga bermanfaat. Itu ada ijab qabul. Saya serahkan barangnya dan saya terima uangnya. Itu kan? Tapi terkadang jual beli begitu nggak sekarang? Di Alfamidi atau di Alfamart atau sekarang berapa Mbak? 250. Mbak, saya serahkan uangnya dan saya terima barangnya. Begitu nggak sekarang? Berapa harus? Makasih. Dah, kalau dalam baliknya permen lagi katanya. Subhanallah, itu ijab kabul terus ada. Tapi ada ijab ma'ruf. Jadi nggak usah dibilang. Kadang-kadang sekarang punten ibu, mendingan kalau ada orangnya. Sekarang di supermarket, bukan supermarket, di bandara itu cuma uang 5.000. Krek, tek pijit tak tuh geduk dua. Coba kalau gitu, saya serahkan duitnya padamu, ya. Tek. Tiba-tiba ngomong, saya serahkan barangnya, semoga manfaat. Ada begitu ngomong nggak? Tapi itu kan udah ma'ruf, udah nggak usah diucapkan seperti itu. Itu boleh dalam fikih. Dalam kalimatnya, begitu dia ke dokter, saya tanya, yang menyembuhkan siapa? Allah. Hanya dalam sugesti ini, dia ini karena punya ilmu dan punya kepandaian, dia bisa tepat untuk menganalisanya karena Allah pastinya. Hal ini nggak ada masalah. Tapi jangan mengatakan, kalau sama dokter itu mah sembuh. Nah itu bukan Allah, bukan dokter, itu baru syirik. Tapi siapapun yang datang sugesti gitu, anak saya nih ada satu dokter, masya Allah, iya. Dokter kadang-kadang nggak mau sama dokter lain. Baru telepon aja, dok, kapan praktek? Ada. Saya mau ke sana ya Kang ya. Oh ya silakan. Mau ke dokter? Iya. Sembuh di mobil. Subhanallah. Belum jumpa aja begitu sama dokter. Coba sila lihat. Ah nggak apa-apa. Kok jadi nggak apa-apa sih? Tadi mah sakit. Nah kayak gitu tuh. Anak juga ada seperti itu. Maka tadi saya katakan, apabila yang meruqyah itu sudah mentarifkan dana, ya kan? Dia itu bukan sembuh karena ruqyah, tapi karena apa? Sugesti. Karena sugesti. Jadi ketika ada dukun yang sosok Islam, itu mensugesti orang itu untuk sembuh karena sugestinya, bukan karena ruqyahnya. Bisa dipahami Bunda ya? Jadi sugesti seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Tapi yakin kalau itu hanya sembuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya, dan insya Allah kehadiran kita ma'jur si Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan gabung lagi nanti di hari Kamis yang akan datang. Belum libur ya? Oh libur lagi, iya. Oh, Pak Sutri tanggal 31. Pak Sutri tanggal 31 insya Allah. Iya, hari Sabtu. Pak Sutrinya tanggal 30. Hari Kamis berarti libur ya? Hari Kamis libur insya Allah.
Oh iya, betul. Saya juga mau ke Tasikmalaya. Ya, ke Tasikmalaya, mohon doanya. Kita akan kembali ke sana sebentar saja, nggak sampai samanya. Untuk gimana? Bulan Mei cuma sekali, alhamdulillah. Jadi langsung belajar ruqyah ini. Subhanallah. Jadi ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah keadaan kita makjur insyaallah subhanahu wa taala. Semua juga pesantren yang kami bina sekarang di Tasikmalaya semoga semakin istiqomah dan semakin baik, karena cukup berat. Ada 2 pesantren yang harus kita pegang. Dua yang memang ayah saya di situ, yang satu adalah yang kami berdua dengan adik saya. Semoga bisa dijalankan dengan baik-baik. Yang satu ini dari mulai sekolah TK, SD, SMP, SMU sampai SMK sampai sanawiyah negeri sama salafinya di situ gabung. Yang satunya lagi tahfidz Quran yang sedang kita bina. Cukup berat memang, tapi insya Allah dengan dorongan ibu semuanya, dari ibu-ibu yang solehah, semua menjadi baik dan berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ke Tasik, silahkan berkunjung ke sana, ke pesantren. Pokoknya kalau ibu ke Tasik terus nggak mampir ke pesantren saya, seperti ke Mekah nggak ke Madinah. Iya. Subhanallah, gaya banget bahasanya. Iya, seperti saking harusnya ke sana. Iya. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan, lakum minni al-hubbu wa du'a. Sebelum saya tutup, ini jangan lupa untuk kita bergabung melaksanakan khitanan masal. Iya. Sekali lagi saya sampaikan, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.